Udah kelamaan. Saya bayarnya kan gak banyak. Aduh. Selamat malam Aumania. Balik lagi nih sama Babang Otong nih ya. Saldo gimana penonton? Aman? Makanya harus tambah semangat kerjanya. Biar saldo aman. Masa udah nggak tampan, saldo nggak aman? Mana plastik lagi mahal lagi. Operasi plastik makin nggak terjangkau nih. Mau diketok magic aja mau? Ketoknya sih murah, magic yang mahal. Udahlah, daripada makin ngaco, kita mulai aja. Inilah Midnight. Berita malam ini kita akan bahas soal duit. Ngomongin duit tuh emang nggak ada habisnya. Orang diomongin doang. Di rekening mah kosong. Intinya duit itu kalau nggak ada bikin pusing. Kalau ada ya pusing juga. Soalnya kadang ditilep orang. Kayak kasus yang satu ini nih. Jadi begini ceritanya nih. Ayah sakadang kuya. Jangan sakadang mah. Itu mah dongeng bapak gua. Jadi gini nih ceritanya nih. Ada oknum guru bahasa Inggris di salah satu SMK di Palembang berinisial FY diamankan polisi karena diduga nilep duit 1,8 miliar rupiah. Ya. Modusnya just tip tuker duit recehan buat lebaran. Korbannya diduga lebih dari 50 orang. Tunggu dulu nih ya. 1,8 M dibagi 50 orang jadi dirata-ratain per orang tuh bisa 36 juta rupiah. Buat ditukar jadi pecahan. Ini ponakannya ada berapa sih? Banyak banget nih. Anak gua aja udah keliling-keliling cuma dapat gocap. Itu juga dari mertua gua. Lebaran tahun depan gua kesana dah ya. Lumayan bisa dapat HP boba. Boba Pro Max. Kita kilap lagi, las balik lagi. Jadi awalnya FY nawarin jasa tuker duit ke para korban. Dia bilang kalau dia punya koneksi di Bank Indonesia wilayah Sumsel. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, tuh duit kagak nyampe-nyampe juga ke para korban. Bahkan pelaku sulit banget dihubungin. Telepon nggak diangkat, di WA centang satu. Intinya korban di-ghosting sama pelaku. Katanya punya order. Lah ini gagal. Makanya nih buat penonton nih ya, jangan percaya katanya. Lihat dulu faktanya. Ingat nggak tahun lalu? Katanya ada bonus. Ternyata bonus kerjaan. Bisa aja bos gua nih. Balik lagi. Finally. Akhirnya para korban kesel. Udah kesel dia langsung ngegeruduk tuh rumah pelaku tuh. Sabtu kemarin tuh 4 April tuh. Korban nunggu tuh di depan rumah pelaku selama lebih dari 3 jam. 3 jam udah kayak Jakarta Bandung. Lewat puncak, makan sate dikit. Lebih ya. Habis 3 jam akhirnya pelaku mau menemui massa. Dan bersedia dibawa ke kantor polisi.
Pas dicecer penyidik nih, FY akhirnya ngaku kalau dia nyesel. Dan dia nyalahin penyakit nilep duitnya. Jujur. Sejak kapan nilep duit masuk kategori penyakit? Periksanya di mana tuh? Poli gigi apa THT? Takutnya kagak di cover BPJS. FY juga bilang kalau duit korban udah habis karena salah kelola. FY ngaku tekor karena harus beli uang pecahan baru dari pihak lain dengan biaya admin atau bunga yang tinggi. Tapi dia nggak membebankan itu kepada para pelanggannya. Nah, gara-gara itu tuh, FY ngaku jadi terjebak skema gali lubang lagi jadi jurang. Soalnya kan lubangnya kagak ketutup, digali terus. Kagak di... Jadi sebenarnya salah di mana ini? Sistem pengelolaannya atau penyakit nilepnya nih? Bingung. Jangan-jangan ngomongnya juga mencela-mencela sih. Kayak pejabat di Israel. Kalau pejabat di sini kan ya. Ya. Pihak kepolisian bilang kalau sampai sekarang ada 4 laporan polisi di Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel dengan modus yang sama, yaitu penukaran uang. Diduga korban penggelapan uang merupakan orang-orang dekatnya. Ada siswanya, ada orang tua siswa, sampai teman sesama guru. Kacau. Ini mah PMP. Tren makan tren. Ya nggak tren? Ya. Salah satu korban, Fiona, yang merupakan siswa dari pelaku, ngaku rugi sampai 183 juta rupiah. Dia bilang kalau uang itu gabungan dari dana keluarga sama hasil gadai emas milik orang tuanya. Bentar Fiona, ngapain duit 183 juta mau ditukar recehan? Buat renang. Takutnya nih mau beli rumah subsidi pakai duit gocengan. Iya, bisa. Apa cebanan? Tapi sampai waktu yang dijanjikan, uang tersebut nggak pernah ditukerin. Fiona bilang nih, dia percaya aja sama pelaku. Soalnya di awal-awal lancar tuh. Dan ternyata nggak cuma Fiona. Ada lagi cerita dari Agus Purnomo. Seorang buruh angkut yang merupakan wali murid di sekolah tempat FY mengajar. Agus cerita kalau dia dibujuk sama FY buat minjemin modal sampai 650 juta rupiah. Wah. Alasannya karena mau ada pesanan besar penukaran uang. Agus dijanjikan untung sekitar 180 juta rupiah. Ternyata Agus gak untung. Agus buntung nih. Jadi gak dapat apapun. Rugi dah. Nah, saat ini kuasa hukum korban berencana melaporkan pelaku dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Kenapa TPPU? Tindak pidana pencucian uang? Kenapa? Why? Supaya duitnya bisa ditelusuri. Ngalir kemana aja, jadi apa aja. Masa 1,8 M cuma jadi kentut? Pakai masker makanya. Dengan TPPU, kuasa hukum juga berharap hak-hak korban bisa kembali sepenuhnya. Selain proses pidana, FY juga dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian terkait statusnya sebagai ASN.
Tentu ada konsekuensi administratif berat, termasuk potensi pemecatan. Ini bukan cuma soal hukum pidana, tapi juga soal etika profesi dan tanggung jawab moral sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan. Bukan malah jadi beban. Jujur, janggal nih kelakuan guru kayak gini nih. Dari kasus ini kita harus belajar kalau kepercayaan itu sangat mahal harganya. Kadang karena kita ngerasa kenal dan terlalu percaya, kita jadi lengah dan mengabaikan logika. Ingat, penipu itu nggak selalu orang asing, tapi pasti bikin rekening kering. Pesan saya nih, kalau ditawarin sesuatu, jangan langsung percaya. Mending curiga daripada celaka. Waspadalah, waspadalah. Itu dia sajian pembuka dari Midnight Live malam ini. Masih ada hari apa sekarang? Senin. Ada Monday Light News dan informasi seputar entertainment. Wah, jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight. Seperti biasa. Kalau hari Senin kita ada berita ringan dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Berita-berita tersebut kita rangkum dalam Monday Light News. Meriahnya tradisi rebutan gunungan di Pati. Ratusan warga memadati festival Kupatan di Desa Kadilangu, Kecamatan Trangkil, Pati, Jawa Tengah, Senin pagi. Dalam tradisi rebutan gunungan yang berlangsung meriah, sebanyak 11 gunungan berisi ketupat, lepet, serta berbagai hasil bumi diakirap keliling desa sejauh 2 km sebelum akhirnya diperebutkan warga. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kirap dimulai hingga gunungan selesai diakirap, ditandai sorak-sorai warga yang langsung menyerbu isi gunungan yang dipercaya membawa berkah. Isi gunungan berupa sayur mayur dan buah-buahan hasil panen menjadi simbol rasa syukur masyarakat atas rezeki yang melimpah. Anak-anak hingga orang dewasa turut meramaikan tradisi tahunan ini meski harus saling dorong demi mendapatkan bagian. Setelah kegiatan berlangsung, warga berkumpul untuk makan ketupat bersama sebagai wujud kebersamaan sekaligus upaya melestarikan tradisi budaya lokal. Lonjakan harga plastik membuat perajin tempe di Kabupaten Jember, Jawa Timur beralih menggunakan daun pisang sebagai kemasan produk. Salah satu perajin di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, memilih cara tersebut karena harga plastik naik dari Rp11.000 menjadi Rp15.000 per pak, sehingga biaya produksi semakin membebani usaha mereka. Selain kenaikan harga plastik, perajin juga terdampak naiknya harga kedelai impor dari Rp9.800 menjadi Rp11.000 per kilogram. Kondisi ini membuat keuntungan perajin semakin menipis, sehingga penggunaan daun pisang dianggap sebagai solusi lebih hemat di tengah kenaikan harga bahan baku yang dipengaruhi terganggunya pasokan global. Bupati Sragen Sigit Pamungkas memulai program bersepeda ontel ke kantor sebagai upaya mendorong penghematan energi di lingkungan aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ia mengayuh sepeda dari rumah dinas di Jalan Sumonegora menuju kantor Bupati di Jalan Dr. Sutomo dengan jarak sekitar 5 km bersama sejumlah ASN yang turut mengikuti kegiatan tersebut. Program ini menjadi bagian dari gerakan penggunaan transportasi ramah lingkungan untuk jarak tempuh yang masih terjangkau, sekaligus mendukung kebijakan efisiensi energi dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Sragen juga menyiapkan surat edaran sebagai pedoman bagi ASN,
Sementara kebijakan nasional seperti work from home tetap mengikuti aturan yang berlaku dan dapat diintegrasikan dengan program hemat energi di daerah. Upaya efisiensi energi dan penghematan bahan bakar minyak mulai diterapkan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan berangkat kerja menggunakan sepeda. Suasana berbeda terlihat di Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Jawa Tengah, di mana sejumlah ASN mengayuh sepeda dari rumah menuju kantor sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan penghematan energi pemerintah daerah. Kegiatan bersepeda ini sebenarnya telah lama menjadi kebiasaan pegawai sebelum adanya surat edaran gubernur. Selain dinilai lebih hemat biaya dan bahan bakar, penggunaan sepeda juga dianggap lebih efektif menghadapi kemacetan perkotaan, sekaligus mendorong gaya hidup sehat dan ramah lingkungan di tengah aktivitas kerja harian. Aksi peduli lingkungan dilakukan ratusan personil TNI Angkatan Udara di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dengan membersihkan sampah plastik di aliran Sungai Maros dan kawasan tempat pelelangan ikan Labuang. Sebanyak 300 personil diterjunkan dalam kegiatan tersebut dan berhasil mengangkut sekitar 600 karung sampah dengan total berat mencapai kurang lebih 3 ton. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT 80 TNI AU, sekaligus bentuk kepedulian terhadap lingkungan pasca banjir yang menyebabkan penumpukan sampah. Aksi bersih-bersih yang telah memasuki tahun ketiga kolaborasi TNI AU dan pengelola TPI Labuang ini juga melibatkan masyarakat sekitar dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan serta mengurangi pencemaran di sungai dan kawasan pesisir. Kebun Binatang Biopark Kebuin di Chile merayakan Minggu Paskah dengan cara unik, yaitu menyembunyikan makanan hewan di dalam telur Paskah sebagai bagian dari kegiatan khusus bagi satwa. Kebun binatang terbesar di Chile ini menampilkan berbagai hewan yang mencari makanan di kandang mereka, sementara para pengunjung terutama anak-anak antusias menyaksikan dan mengabadikan momen tersebut. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengayaan lingkungan yang bertujuan melatih naluri alami hewan dalam mencari makanan sekaligus memberikan edukasi dan hiburan bagi pengunjung. Dalam perayaan tersebut, singa mendapat telur burung unta berisi daging, sedangkan hewan herbivora memperoleh buah-buahan bertepatan dengan perayaan Paskah yang memperingati kebangkitan Yesus dan dirayakan umat Kristen di seluruh dunia. Kota Kishangarh di India memiliki daya tarik wisata tak biasa berupa lokasi pembuangan limbah marmer berwarna putih yang kerap disangka hamparan salju. Area ini menjadi populer setelah rekaman video memperlihatkan lanskap putih menyerupai negeri salju, lengkap dengan papan bertuliskan Welcome to Snow Yard, sementara pengunjung datang untuk berfoto, berkendara, hingga menunggangi kuda di tengah tumpukan limbah marmer. Meski menarik ribuan pengunjung setiap hari, lokasi ini juga memunculkan kekhawatiran kesehatan dan lingkungan. Debu marmer yang berterbangan disebut dapat masuk ke saluran pernafasan dan memicu infeksi serta berdampak pada lahan pertanian di sekitarnya karena menurunkan kualitas tanah dan hasil panen. Pengunjung dapat masuk gratis dengan mengambil izin khusus, namun dikenakan biaya tambahan untuk pemotretan pribadi maupun komersial. Ratusan warga dan wisatawan memadati Lake Sokchong di Seoul saat bunga sakura mekar sempurna, menandakan datangnya musim semi lebih awal di kota tersebut. Para pengunjung terlihat berjalan menyusuri koridor bunga sambil berfoto dan menikmati pemandangan taman yang dipenuhi warna merah muda bunga sakura. Keindahan mekarnya sakura menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin mengabadikan momen langka ini. Pemerintah kota Seoul juga akan resmi menyambut musim semi melalui Festival Lake Cherry Blossom 2026 yang digelar mulai 3 hingga 11 April. Festival ini diharapkan menjadi perayaan musim semi sekaligus magnet wisata bagi pengunjung lokal dan mancanegara. Kate Chipudlah, pendiri bersama Vitagro Urban Farms di Harare, menjadi bagian dari generasi muda Zimbabwe yang beralih ke pertanian hidroponik akibat keterbatasan lahan dan tantangan iklim. Melalui sistem tanam tanpa tanah yang menggunakan rak pipa berisi air, ia mampu memproduksi sayuran seperti mentimun dan selada secara efisien bahkan di lahan seluas 1/500 meter persegi, jauh lebih kecil dibanding metode pertanian konvensional. Usaha yang dimulai dari halaman belakang rumah orang tuanya kini berkembang menjadi produsen regional yang terus meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang terus bertambah.
Selama lebih dari 7 tahun, Vitagrow tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga edukasi, dengan melatih lebih dari 3.000 orang melalui program pelatihan dan tur pertanian. Meski menghadapi biaya awal dan tenaga kerja yang tinggi, model hidroponik terbukti menguntungkan dan berkelanjutan, bahkan mendapat pengakuan lokal dan internasional termasuk dari UNICEF. Cipudlah kini berambisi memperluas pasar ekspor sekaligus menyebarkan praktik hidroponik ke seluruh Zimbabwe dan Afrika bagian selatan sebagai solusi pertanian modern yang efisien dan ramah lingkungan.